Halo semua, selamat datang kembali di Rider Review, channel review yang akan mereview apapun seputar Kamen Rider. Seperti yang minasan ketahui, di hari Minggu kemarin, tepatnya tanggal 6 November, ada kejutan menarik terbaru dari series Kamen Rider Saber, di mana trailer perdana untuk spin-off baru yang 1 minggu sebelumnya diumumkan berjudul Saber Beyond Sabela and Durandal akhirnya sekarang sudah resmi dirilis langsung oleh TTFC bersamaan dengan poster dan juga tanggal penayangannya. By the way, sedikit basa-basi, tadinya Mimin akan membuat review spin-off Saber ini tepat di hari pengumumannya pertama kali muncul minggu lalu. Tapi berhubung informasi yang ada masih minim, jadi Mimin sengaja menunggu 1 minggu lagi untuk informasi lebih lengkapnya. Dan ya tentu saja, jika ada trailer baru, Mimin pastinya juga akan membuat review seperti biasa, yakni membahas tentang beberapa hal menarik yang ada di trailernya. Well, tanpa perlu memperpanjang waktu lagi, mari kita mulai saja review kali ini dengan kalimat khasnya Touma, Monogatari no Ketsumatsu wa Ore ga Kimeru. Pertama, pernikahan Reika Shindai. Sesuai dengan judul di pengungkapan informasi pertamanya, dalam spin-off satu ini, Reika secara tidak terduga diceritakan akan menikah. Dan di trailer maupun teaser perdananya, kita diperlihatkan secara jelas bahwa Reika sedang menjalani prosesi pernikahan dengan menggunakan gaun putih cantik ala pengantin. Well, masih belum bisa dipastikan sebenarnya bagaimana awal dari kisah cinta Reika sampai ke pernikahan. Tapi jika membaca dari sinopsis spin-off-nya sendiri, ini mungkin ada hubungannya dengan keinginan Ryoga membuat adiknya bahagia, sehingga dia menyarankan Reika berhenti sebagai swordman dan mengikuti perjodohan untuk menikah bersama seorang pria dari keluarga yang setara Shindai. Kedua, mempelai prianya Reika, Rui Mitarai. Mengingat ceritanya adalah tentang pernikahan, tentu saja tidak mengherankan kalau akan ada mempelai pria untuk Reika. Dan pria beruntung tersebut adalah seorang anggota keluarga penting dari Sword Logos yang setara Shindai bernama Rui Mitarai. Nah, di sinopsis sendiri, Rui yang dijodohkan dengan Reika tertulis awalnya tidak memiliki keinginan untuk melamar Reika, meski pada akhirnya tetap dilakukan karena dia melihat Reika mirip dengan keinginannya untuk berjuang melindungi tatanan dunia. Well, jujur saja ini motivasi yang anti mainstream sekali untuk menikah. By the way, karena ini cerita spin-off, pastinya akan ada musuh baru yang perlu dihadapi oleh Shindai bersaudara. Dan walau Rui ini di trailer tidak terlihat seperti orang yang sus, tapi masih tetap ada kemungkinan kalau dia akan jadi villain di cerita ini. Terutama mengingat di trailer, salah satu sinya ada Durandal yang menarik Reika yang sedang memakai gaun seperti kabur dari pernikahan. Oh ya, untuk beberapa alasan, Rui Mitarai ini Mimin kira tadinya juggler. Ketiga, Ryoga mulai bingung. Setelah membuat adiknya mengikuti perjodohan dan benar-benar siap menikah, Ryoga sebagai seorang kakak sekarang mulai merasa gelisah dengan pertanyaan apakah semuanya akan baik-baik saja. Dan terlihat dengan sangat jelas di trailer maupun teaser kalau Ryoga dari ekspresinya sedang berada dalam kondisi antara kebingungan dan sedih. Untuk hal yang membuat Ryoga bingung tentang pernikahan Reika masih belum dijelaskan. Hanya saja karena Ryoga ini tipe kakak protektif yang sangat sayang adiknya, mungkin dia terlihat seperti itu karena khawatir tentang apakah pernikahan ini akan membuat adiknya bahagia atau justru tidak. Keempat, Ren is back. Well, ini kejutan yang menurut Mimin cukup menarik. Karena siapa sangka kalau Ren Akamichi, sang Kamen Rider Kenzan yang sebelumnya dikonfirmasi akan hadir di Kamen Rider Outsiders, ternyata juga akan lebih dulu comeback di spin-off satu ini. Dan di trailer, Ren terlihat berada di atas gedung dan sedang menelpon seorang menggunakan tripod. Jika di trailer orang yang ditelepon Ren masih misterius, tapi dari sinopsis diungkap dengan jelas bahwa orang tersebut adalah Ryoga. Meski belum diketahui apa sebenarnya yang dikabarkan Ren ke Ryoga, tapi satu hal yang pasti, ini informasi yang sangat penting dan mungkin ada hubungannya dengan pernikahan Reika. Terutama karena Ren menelpon Ryoga tepat seminggu sebelum pernikahannya terjadi. Kelima, keluarga Ogami juga hadir. Selain Ren, satu lagi swordman yang dikonfirmasi akan hadir di spin-off Sabela and Durandal adalah Ogami Ryo aka Kamen Rider Buster.
Dan bukan hanya sendiri, Paogami juga akan muncul bersama keluarganya serta terlihat sangat bahagia di trailer. Well, untuk spin-off bercerita tentang pernikahan, tidak bisa dipungkiri lagi kalau Ogami adalah swordman paling cocok untuk hadir. Mengingat dia merupakan satu-satunya swordman dengan status yang sudah menikah dan punya anak. Jadi jika ada pertanyaan tentang pernikahan, Ogami tentu saja adalah orang paling tepat di Saber untuk diajak berbicara. Dan ya, di trailer, Ryoga sepertinya memang meminta saran ke Ogami. Keenam, cameo Majin. Untuk yang satu ini, menurut Mimin adalah hal paling mengejutkan dan paling tidak terduga di trailer. Karena ya, Mimin tidak menyangka bahwa Yume Miyamoto, sang pengisi suara dari Zenkai Majin, akan muncul di spin-off Sabela dan Durandal untuk memerankan karakter yang akan bertemu dengan Reika. Ya, kehadiran pengisi suara Majin ini mungkin ada hubungannya dengan kenyataan bahwa pemeran Reika yakni Angela May sangat suka dengan Majin. Dan bahkan di salah satu episode crossover antara Saber dan Zenkaiser, karakter Reika juga sama seperti aktornya menyukai Majin. So, sepertinya untuk sekarang sekian dulu review tentang hal menarik dan kejutan yang ada di trailer perdana Kamen Rider Saber Beyond Sabela and Durandal. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di next video. Bye bye.